Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Aulia World. Di video kali ini saya ingin mereview cara menggunakan GPS Garmin Montana 680. Nah, ini nanti saya tunjukkan cara-cara menggunakannya, mengambil titik, cara mengetrack, dan cara menyeting-nyeting si Garmin ini ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, GPS Garmin 680 ini sudah teknologi layar sentuh, sehingga memudahkan kita kalau di lapangan untuk mengambil titik, untuk menyeting-nyetingnya, atau kita men-save titiknya itu lebih mudah gitu ketimbang dengan yang bukan layar sentuh. Nah, kalau dengan ini sudah seperti kita memakai HP aja ya. Ayo kita ikuti videonya. Pertama-tama kita hidupkan dulu GPS-nya. Di sini ada powernya. Nah, jangan lupa jangan pakai kuku ya, karena kalau pakai kuku ini nanti mudah masuk ke dalam, jadinya mudah rusak. Kita pakai jempol aja, yang jangan pakai kuku sih. Nah, kita hidupkan. Nah, ini sekali klik aja sudah hidup loh, mudah sekali. Nah, kita tunggu dulu sebentar. Proses, tapi sebaiknya teman-teman kalau bisa kasih gantungan di belakang ini, supaya kalau memakai itu tidak mudah jatuh, karena ini kalau kita kena keringat atau kena basah, agak sedikit licin, mungkin tangan kita keringatan, jadi sebaiknya dikasih gantungan di sini. Nah, ini sudah hidup. Oke, kita lanjut videonya. Kita pakai layar belakang. Nah, ini layar utamanya ya teman-teman. Untuk penggunaan pertama kita setting dulu supaya kita nanti mempermudahkan kita untuk output dan di lapangannya. Ini menu utamanya sudah bisa kita klik peta, dan di sini sudah ada peta rupa bumi yang bisa kita gunakan. Ada informasinya juga di sini. Nah, di sini kita bisa geser-geser. Nah, ini pinnya juga bisa kita geser-geser sesuai dengan lokasi yang kita inginkan. Nah, kita back dulu. Nah, kemudian kalau kita setting dulu ya, kalau teman-teman menginginkan sistem koordinatnya derajat, menit, detik, kita bisa ubah, karena di sini kan derajat, menit. Kita bisa ubah ke derajat, menit, detik atau ke UTM. Cara men-settingnya, kita cari menu ngaturan, kemudian format posisi kita klik. Nah, di sini ada format posisi, kita klik aja di sini. Nah, teman-teman maunya derajat, menit, detik, atau bisa juga di bawah sini ada UTM. Nah, kita contohkan misalnya derajat, menit, detik. Nah, ini yang kedua. Oke. Sudah, kita back, kita tanda silang. Nah, nanti di menu utamanya sudah terlihat titik lokasi kita berdiri ini, atau si GPS ini adalah ini ya, koordinatnya dalam bentuk derajat, menit, detik. Nah, terus kemudian kita cek dulu satelitnya, status satelitnya. Kita ceknya di sini. Kita pastikan dulu satelitnya ini berfungsi dengan baik di tempat kita mau membuat titik ya, titik koordinat, yaitu di sini satelit. Kita klik. Nah, pastikan satelit-satelit ini berfungsi, walaupun tidak semua, tapi paling tidak minimal 4 lah yang terisi. Dengan statusnya itu akurasinya kalau bisa itu kurang dari 8 meter. Nah, di sini sudah kelihatan 3 ya, 3 meter. Nah, ini sudah bagus. Kita bisa ambil koordinat dan mengetrack. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman mau ambil koordinat itu di sini sudah
langsung menu membuat titik, kita klik aja membuat titik. Nah ini sudah ada langsung titik 1. Nah kita bisa edit dulu atau kita langsung save juga nggak apa-apa, atau kita edit. Nah di sini kita bisa ganti misalnya namanya titik 1 ini misalnya lokasi 1. Nah ini ganti lokasi 1. Oke, kalau oke kita tanda ini. Nah kalau kita mau ubah pinnya, itu bisa pakai bendera atau pakai pin. Misalnya kita ganti pin, boleh pin merah atau pin biru. Nah kita save saja. Nah kita bisa lihat di peta, kita klik peta. Nah ini lokasinya kita zoom in aja, kita zoom in, ini bisa tanda plus di lokasi ini. Kita kasih pin merah dulu, pin merah itu bisa kita klik di sini. Nah kita keluar di sini. Nah di sini kita klik tanda plus, nah dia akan mengezoom di bagian lokasi kita. Nah ini lokasinya. Kemudian kita mau mengetrack, kita di menu utama ini kita geser aja garisnya ke atas sini, kita geser gini ya. Kita cari menu current track, kemudian kita kita hapus dulu track terakhir, kita hapus. Nah kemudian kita mulai berjalan, misalnya kita berjalan ini kita hidupkan dulu, titik tengah ini kita hidupkan rekamannya. Nah kemudian kita jalan. Ini saya sambil pegang karena layarnya ini nanti mati dalam 15 detik, itu settingan saya. Nah kemudian setelah itu, ini sebenarnya kalau layarnya mati pun dia tetap merekam ya track kita. Nah kemudian setelah selesai kita matikan tracknya, kita klik di tengah ini, kemudian kita simpan. Nah ini kita save. Nah, kemudian bisa kita lihat di petanya di atas sini, kita klik peta track kita. Mungkin tidak terlihat, kita ambil pin, kita klik. Atau kita bisa lihatnya di kelola jejak. Ini kelola jejak. Nah ini track kita tadi, kita klik. Ini hasilnya, perhitungannya. Kemudian kita lihat petanya di sini. Kita lihat pergi, kita zoom karena ini memang sudah 5 meter ya, mungkin jadi tidak terlalu terlihat di sini, tetapi track kita sudah tersimpan. Kita bisa lihatnya di kelola jejak. Jejaknya track kita bisa kita transfer nanti ke laptop untuk kita jadikan file SHP. Nah kemudian teman-teman, kita bisa kalkulasi area ini bisa kita gunakan juga. Misalnya kita mau berjalan, mau menghitung luasan kita, kita nge-track misalnya bentuk temu gelang ya atau lingkaran, kemudian kita mau menghitung luasan yang kita track, itu kita bisa di sini menunya, kita ya, di sini ya di kalkulasi area. Seperti tadi kita mulai, nah terus kita mulai klik di sini,
kemudian kita berjalan lagi. Berjalan. Kemudian kita simpan jejak. Nah, ini jejak kita biarkan aja, kita oke. Nah, kemudian kita bisa lihat di kelola jejak lagi. Nah, ini jejak yang kedua sudah ada di sini ya. Nah, ini jejak kita yang ini, yang lebih lama, yang lebih baru. Jejak 1 meter, areanya tidak terhitung karena saya cuma ngelilingin meja. Kemudian tapi di sini sudah kelihatan tracknya. Nah, nah seperti itu kira-kira kalau kita mau menghitung suatu area. Kemudian menu-menu lain lagi, rencana rute bisa kita gunakan. Misalnya teman-teman mau buat rute, kita klik tambah, terus titik pertama kita ambil. Misalnya kalau menggunakan titik ini yang lokasi awal ini bisa kita jadikan utama, kemudian kita titik berikutnya kita ambil misalnya titik baru atau titik yang sudah kita buat. Nah, kemudian kita kita pakai atau kita gunakan peta, ambil titik, kita bisa gunakan di situ. Lokasi satu nanti dia akan membentuk suatu rute. Di sini ada rute 1. Kemudian kamera ya. Nah, ini bisa kita gunakan juga kamera. Kita klik aja, oke. Nah, kita bisa menggunakan kamera, kita klik di sini. Nah, untuk melihatnya kita bisa melihat di foto viewer ini. Nah, ini foto ini bisa kita lihat di peta. Ini petanya, kita pergi. Nah, di sini fotonya, lokasinya, atau kita bisa lihat fotonya itu di foto viewer ini ya. Nah, foto viewer ini kita bisa lihat di sini, klik lihat peta, kemudian view information, itu bisa kita lihat informasi fotonya. Nah, di sini ada koordinatnya dan sebagainya. Kita back, kita bisa dilihat di peta juga, kita bisa set jadi wallpaper. Nah, itu fungsi kameranya bisa sudah termasuk koordinat. Nah, begitu kira-kira teman-teman cara menggunakan GPS Garmin Montana 680 ini ya. Memang dia butuh, kayaknya memang sepertinya butuh gantungan di sini supaya dia nggak licin. Kalau pas dipegang khawatirnya pas licin. Nah, kekurangannya dia ini mudah sekali baterainya habis karena dia boros baterai lah ya, karena dia kan layar sentuh, dan kemudian juga kalau layarnya dihidupkan terus itu dia mudah sekali, cepat sekali habis. Jadi kita harus bawa cadangan baterai. Memang ini sudah tersedia juga, kita bawa cadangan baterai manualnya seperti baterai A2 nya, dan kita juga harus bawa baterai casnya itu sebagai baterai cadangan untuk di lapangan. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.